Kembali lagi di channel saya Erwin Wicaksono, dan saat ini saya sedang berada di Terminal Joyoboyo Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur guys. Ini pukul 12.50 dan akan melakukan perjalanan Ini ke beneran jalan. Mojokerto. Terlihat ada dua bus hijau yang sedang parkir. Nah, Coba bus kita ini lihat ya. yang nantinya akan kita naiki guys. Coba kita lihat lebih dekat ya. Kok nggak jalan bus ini? Kenapa? Bus yang tua ini kayaknya menarik guys. Oke, kita masuk bus yang sangat tua ini guys. Gila. Ini bus tua masih jalan aja. Udah renyot banget nih si interior. Kita menuju bagian depan, yakni bagian kokpit pengemudi ya. Dan bus ini memakai chassis dari Mitsubishi Colt Diesel FE101 yang dikenal sebagai umplung guys di zamannya ya. Ini udah tua banget ya. Kalau dari tahun produksinya sih, bus ini mulai diproduksi tahun 1979an guys. Jadi udah sekitar 46 tahun lebih lah bus ini sudah beroperasi ya. Sekitar pukul 13.06 bus mulai berangkat dari Joyoboyo, Surabaya. Nah kayak gini guys penampakan kalau kalian duduknya paling depan sebelah Pak Supir. Kalian bisa lihat pemandangan jalanan ibu kota Surabaya. Bus ini nanti melewati rute sepanjang Jalan Ayani ya, terus kemudian akan melanjutkan perjalanan dari Medaeng, terus kemudian ke Krian, dan akhirnya sampai ke Mojokerto. Kira-kira kalau dalam waktu normal harusnya perjalanan ini bisa ditempuh dengan hanya 1 jam perjalanan. Namun mengingat dengan bus ini yang jalannya cukup pelan, kira-kira sampai Mojokerto akan memakan waktu hingga berapa lama ya? Paling malam jam berapa, Pak? Paling malam jam berapa? Habis ini pulang. Sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan supirnya kalau bus ini secara jam itu nggak tentu guys. Rata-rata setiap bus yang jalan itu maksimal hanya 1 kali pulang pergi atau maksimal 2 kali pulang pergi guys. 15 ya? Ongkos bus hijau dari Surabaya menuju tujuan akhir Mojokerto tadi ditarik ongkos Rp15.000. Jika dibandingkan dengan kompetitornya di jalur yang sama, bus ini terdapat beberapa kompetitor ya, seperti bus Transjatim koridor Surabaya Mojokerto yang harganya Rp5.000 saja guys untuk rute jauh dekat. Tentu jika naik bus ini tentunya terasa lebih mahal ya. Namun untuk ongkos yang seharga Rp15.000 itu masih wajar guys menurut saya. Dan mari kita lihat ya, bus ini apakah masih jadi pilihan transportasi
bagi masyarakat di sepanjang Surabaya hingga Mojokerto guys. Ngomong-ngomong, duduk di paling depan ini untuk kalian yang tingginya mungkin di atas 170 cm agak kurang nyaman guys, karena jarak antara kaki dengan bagian depan tuh sangat dekat. Kemudian di bagian depan ini apalagi bisnya itu mesinnya di depan, sehingga terasa agak angin panasnya itu terasa banget guys kalau duduk di depan. Saat ini bus memasuki wilayah Wonokromo, tepatnya di samping pasar Wonokromo ya. Terlihat sedang ngetem sebentar untuk mencari penumpang guys. Ya semoga aja nggak terlalu lama di sini. Dan baru ada 2 penumpang, termasuk saya, berarti 3 penumpang yang jalan dari Joyoboyo guys. Setelah ngetem sekitar 10 menitan ya, bus kembali melanjutkan perjalanan, dan ini melewati perlintasan kereta api di Daop 8 Surabaya, yang nanti ke arah utara itu langsung menuju ke Waru, Sidoarjo hingga Pasuruan guys. Dan sekarang untuk situasi lalu lintasnya sedang ya ramai lancar ya, tapi biasanya memang di Jalan Ayani ini kerap kali macet guys, apalagi saat jam-jam sibuk seperti pagi, sore begitu. Di depan terlihat ada angkot JSP guys, atau dengan huruf W, itu biasanya ke jurusan Porong ya, dari Joyoboyo, Surabaya hingga ke Porong. Tapi nggak tahu sampai sekarang angkot itu masih sampai ke Porong atau enggak. Sopir bus kembali menyisir jalanan Ayani ini dengan kecepatan pelan guys, berharap mendapatkan penumpang. Ya sekarang pesaing daripada bus hijau ini juga banyak ya, sehingga okupansi penumpangnya sepertinya tidak seramai dulu.
Cuaca kala itu sedang panas terik guys, ditambah bus ini masih pakai AC alami sehingga panas dari luar ditambah dengan panas mesin dari dalam, ya hitung-hitung sauna lah ya di dalam bus. Hehehe. Memasuki jalur dari arah Medaeng ini hingga ke Krian, lumayan banyak penumpang ya. Bus sudah beberapa kali mendapatkan penumpang dan situasi dalam bus terpantau sudah sedikit penuh ya untuk kursinya. Jika dibandingkan dengan bus Transjatim yang turunnya itu di halte, bus ijo ini secara turun atau naiknya penumpang itu lebih fleksibel guys. Tak ayal penumpang-penumpang yang kayaknya udah langganan lama masih tetap mengandalkan moda transportasi bus ijo Joyoboyo Mojokerto ini guys. Saat ini sekitar pukul setengah 3 ya, 14.22. Bus telah sampai di wilayah Krian Sidoarjo guys. Ini adalah salah satu titik teramai juga di Sidoarjo karena banyak industri guys di sekitar Krian ini. Dan nantinya seingatku sih dulu banget ya, bus ini sering banget ngetem di depan Ramayana Krian itu guys. Nah, ini juga ada satu bus di tra yang sama, bus Bagong ya, jurusan Joyoboyo Surabaya. Nah ini di Ramayana Krian, dan ternyata langsung melanjutkan perjalanan ya guys, nggak ngetem di situ. Memasuki perbatasan Krian Sidoarjo ini penumpang mulai sepi guys, tidak seperti tadi ya. Jadi kebanyakan penumpang di sini ini dengan bus ini hanya menempuh rute-rute pendek ya. Jadi nggak sampai rute terjauh, jarang sekali yang penumpangnya sampai ke rute terjauh guys.
Selangkah lagi masuk ke kota Mojokerto, di depan sudah. Ya, secara overall naik bus ini masih memberikan pengalaman yang cukup unik ya. Kita masih bisa naik bus yang kondisinya sudah tua banget ya, 40 tahun lebih lah. Naik bus Umplung Coal Diesel FE 101 ini guys. Ya, kita bahas dari nilai plusnya dari bus ini, yaitu pertama adalah lebih fleksibel ya untuk naik turunnya. Dan untuk minusnya adalah bus ini udah terlalu tua ya, panas juga, dan kemudian jam berangkat itu nggak tentu guys setiap bus itu, karena maksimal setiap bus itu hanya ya 1 kali sampai 2 kali PP lah, sehingga waktu tunggu di jalan tuh kadang nggak tentu untuk dapat bus ini. Ya, roda semakin berputar ya, kalau tidak berbenah ya akan ketinggalan zaman ya. Itu mungkin juga berlaku di bus hijau jadul ini ya. Kira-kira sampai kapan ya bus ini akan bertahan guys menurut kalian? Apalagi usia armadanya itu udah terbilang sangat tua ya, dan tetap dipaksa untuk wirawiri kota Surabaya dan Mojokerto ini guys. Saat ini memasuki tujuan akhir Terminal Kertajaya di Mojokerto guys. Suasana terminal kala itu sepi, tidak terlihat ada penumpang ya di daerah sini, pintu gerbang ini. Dan di depan itu terdapat seperti gate untuk membayar gitu guys. Jadi kalau masuk terminal ini kayaknya bus itu harus bayar retribusi juga guys ke Dishub ya. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat di Terminal Kertajaya guys, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar kami terus bersemangat dalam membuat konten seputar transportasi guys. Nonton. See you guys. See you.